down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afatunisha dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan membuat video guna memenuhi tugas terakhir dari dosen pengampu Bu Isna Nurlaili. Ya, dari 3 yang saya terangkan dari video-video yang tadi, yaitu dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, dan sebelum kemerdekaan. Sekarang sejarah pendidikan Islam di Nusantara pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pendidikan Islam mengalami perkembangan yang pesat dan berperan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk karakter dan menjaga nilai-nilai keislamannya. Yang pertama yaitu perkembangan pendidikan di Indonesia pasca merdeka. 1945 sampai 1960-an, pendidikan Islam mulai ditata dalam sistem nasional. Pemerintah mendidik Kementerian Agama 1446 untuk menangani pendidikan Islam. Yang kedua, 1960 sampai 1980-an, pertumbuhan pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam. Integrasi ilmu agama dan umum mulai diperkuatkan. 1990-an sampai sekarang, pendidikan Islam semakin maju dengan dukungan teknologi, kurikulum yang modern, dan kolaborasi global tanpa meninggalkan nilai-nilai keislaman. Yang kedua, lembaga pendidikan Islam. Lembaga pendidikan Islam sekarang hanya ada 4 yang besar, yaitu pesantren, madrasah, perguruan tinggi Islam, dan sekolah Islam modern. Pesantren lembaga tertua dan terus bertahan sebagai pusat pendidikan karakter, agama, dan kemandirian. Madrasah pendidikan formal berciri khas Islam dari tingkat MI, MTS, SMA hingga madrasah aliyah kejuruan. Yang ketiga, perguruan tinggi Islam, PTKIN, seperti UIN, IAIN, STAIN, yang berkembang menjadi universitas Islam unggulan. Yang keempat, sekolah tinggi modern, sekolah berbasis Islam terpadu dengan pendekatan sains, teknologi, dan bahasa. Kurikulum pendidikan Islam seperti apa saja? Berlandasan pada Al-Quran dan Sunnah, Pancasila, serta tujuan pendidikan nasional. Integrasi ilmu agama dan ilmu umum untuk membentuk insan beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Komponen utamanya adalah pendidikan agama Islam, akidah akhlak, fikih, Al-Quran, hadis, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Metode pembelajarannya seperti apa? Metode pembelajarannya berseragam. Sorokan, bandongan, dan halakoh di pesantren. Ini untuk hanya yang bermukim di pesantren saja. Yang kedua, diskusi tanya jawab dan studi kasus. Yang ketiga, pendekatan konseptual dan berbasis kompetensi, pemanfaatan teknologi, informasi, dan media digital, pembelajaran aktif, kolaboratif, dan berpusat pada peserta didik. Tokoh ilmuwan dan pendidikan Islam. Kiai Hasyim Asy'ari. Ini adalah tokoh-tokoh yang mendirikan NU. Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Wahid Hasyim, Profesor Kiai Haji Ibrahim Husain, dan Buya Hamka. Peran pendidikan Islam. Mencetak generasi beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Berperan dalam dakwah, memperdayaan masyarakat, dan pembangunan bangsa. Melahirkan karya-karya ilmiah dan inovasi di berbagai bidang. Menjadi
benteng moral dan spiritual di tengah arus globalisasi, membangun kerukunan dan toleransi antar budaya dan agama. Kesimpulannya, pendidikan Islam di Nusantara pasca kemerdekaan terus berkembang mengikuti zaman tanpa kehilangan jati dari diri keislamannya. Lembaga pendidikan Islam telah berkontribusi besar dalam mencerdaskan bangsa, membentuk karakter, dan menjaga nilai-nilai Islam berbagai rahmat bagi semesta alam. Di sini saya memetik mutiara kesimpulan dari 4 materi yang sudah saya sampaikan tadi. Ilmu adalah cahaya, iman adalah petunjuk, pendidikan Islam adalah jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.